kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas silakan pimpin dulu doanya. Seluruhnya siap, gerak. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, kali ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar jiwa nasionalisme kita menjadi lebih tinggi. Oke, untuk itu silakan berdiri. Oke, Alifa. Alia. Hadir. Ilham. Hadir. Muntasia. Hadir. Afisa. Hadir. Nurrahman. Hadir. Fatima. Hadir. Silva. Hadir. Junior. Hadir. Putra. Hadir. Asbi. Hadir. Wanda. Hadir. Kemudian Fani. Hadir. Joda. Hadir. Elsa. Hadir. Oke, lengkap ya, semuanya hadir ya. Oke, kita lanjut ya. Namun sebelum saya lanjut, saya akan bertanya dulu. Di dalam sebuah sistem manusia ya, atau pada manusia itu terdapat 3 bagian ya. Yang pertama apa? Kulit. Kulit ya, kemudian Daging. oke, kemudian Tulang. tulang ini adalah berarti rangka ya. Rangka. Oke, kemudian nah ini yang akan kita pelajari.
pelajari sebentar. Oke, justru itu maka saya akan menjelaskan dulu apa yang akan dicapai, itu tujuan pembelajarannya dulu. Oke ya, tujuan pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengenal bagian-bagian rangka tubuh manusia. Kemudian itu peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian rangka tubuh manusia dan fungsinya dengan benar dan tepat. Oke ya, menampilkan PPT saya ya. Oke, sistem kerangka manusia. Kita lihat ya di sini ya, rangka manusia. Oke, rangka manusia adalah kumpulan dari tulang, sedangkan tulang adalah bagian dari. Oke, kita lihat dulu ya di sini ya, bahwa kita menjelaskan bahwa tulang adalah bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting di dalam tubuh manusia ya. Jadi misalkan contohnya saya tanpa tulang, kenapa? Berarti dia tidak bisa menopang organ tubuh kita ya. Artinya tidak ada yang bisa menstabilkan atau tidak bisa tegak ya. Oke. Kemudian fungsinya itu adalah memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Seperti inilah, kalau tanpa tulang kita tidak akan bisa berdiri toh. Kemudian tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh. Nah, salah satu fungsinya ini adalah melekatnya otot-otot di dalam tubuh kita. Kemudian melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya seperti apa? Jantung, apa lagi? Paru-paru, apa lagi? Dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, rangka manusia terdiri atau tersusun dari rangkaian tulang. Jumlah tulang rangka manusia mencapai ratusan tulang. Kemudian jumlah orang dewasa itu adalah 206 tulang ya. Kemudian bayi adalah terdiri dari 300 tulang. Kenapa bisa tulang bayi itu lebih banyak? Karena pada saat itu tulang bayi itu masih bisa dikategorikan masih bisa bertumbuh ya. Artinya dia akan membentuk sel-sel atau jaringan baru ya. Kemudian tulang dewasa itu kenapa 200 tulang? Karena dia tidak akan mengalami pertumbuhan lagi. Kemudian rangka tulang adalah tulang-tulang manusia yang bersambungan dan tersusun secara teratur. Kemudian susunannya itu tulang-tulang saling berhubungan, ini membentuk suatu sistem fungsi sehingga tubuh dapat berdiri, kemudian membungkuk, duduk dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kalian lihat pada saat kalian belajar, kalian melakukan aktivitas seperti apa? Duduk ya, kemudian berdiri. Nah, itu adalah salah satu fungsinya dari tulang kita, mampu menopang tubuh kita. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Oke, coba kita perhatikan. Kita perhatikan ya, ini adalah rangka manusia yang ini terdapat 3 bagian, yaitu rangka kepala, kemudian rangka badannya dengan rangka. Ini adalah saraf-saraf ini, tulang belakang, menghubungkan otak dengan bagian-bagian selanjutnya. Kemudian tulang belakang ini ada yang dinamakan tulang ekor ya. Di belakang tulang ekor itu yang di sini, yang bentuk lancip sekali di bagian pantat kita. Coba kita perhatikan di sini. Ini yang disebut dengan tulang ekor ya. Ini yang menghubungkan saraf ke otak semua. Ini akan bergerak dan akan berjalan semua ini. Oke ya, oke, silakan turun. Kemudian rangka membentuk tubuh kita. Dengan bentuk rangka yang dimiliki tubuh manusia tampak berbeda dengan tubuh hewan. Tentunya toh pasti kalian sudah
Paham ya bahwa kerangka manusia dengan kerangka hewan itu sangat berbeda ya, jelas berbeda, sangat berbeda. Kemudian tubuh mendengarkan tubuh kita dengan bentuk kerangka yang dimiliki manusia dapat berdiri, kemudian apa lagi? Jongkok, apa lagi? Jalan dan berlari ya. Itu adalah fungsi untuk menenangkan tubuh kita ya. Membawa berjalan bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak kerangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak. Oke, jadi alat gerak pasif, kemudian otot sama dengan alat gerak aktif. Nah, kenapa dikatakan alat gerak aktif? Karena dia yang mengaktifkan seluruh gerakan-gerakan di dalam tubuh kita ya. Oke, kita lanjut ya. Aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, di sini ya bisa kita lihat ya dari video tersebut bagian-bagian tulangnya. Di sini adalah bagian tengkorak itu yang di atas, kemudian belikat ya. Kemudian apa lagi? Tulang pergelangan tangannya ini toh. Kemudian tulang punggung tadi sudah dijelaskan tadi dan sudah disentuh oleh Asbi ya. Kemudian itu tulang telapak tangan. Kemudian pinggul, ini yang ini ya, yang berupa bentukan sayap. Kemudian tulang ruas jari ya, ini ya. Kemudian kita lanjut di bagian tulang dada ya, ini tulang dada. Kalau yang ini ya disebut dengan tulang rusuk ya, seperti jaring ya. Kemudian tulang selangka, ini kan tadi sudah dijelaskan tulang selangka ya, bagian ini ya. Kemudian tulang lengan ini toh, paham ya? Oke, kemudian tulang hasta yang di bagian sini ya. Kemudian pemumpil itu kan yang di depan. Kemudian paha, kemudian betis itu yang di belakang ya. Kemudian kering yang depan. Kemudian lutut yang ini. Kemudian ruas jari kaki ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, paham ya. Kita perhatikan contohnya. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi. Sampai di sini video pengajarannya. Untuk itu saya akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, kemudian kelompok auditory itu silakan gunting dan tempel di kardus ya. Ada kardusnya toh? Gunting ada? Oke, adanya juga ya. Ini juga kinestetik juga. Silakan gunting baru ditempel. Kemudian kelompok visual silakan tulis bagian-bagian tulang ya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Silakan tulis nama kelompoknya ya. Kelompok visual, kelompok kinestetik dengan auditory. Silakan gunting dulu bagian-bagian ini ya. Gunting. Setelah itu kita tempel. Oke, gunting. Oke, silakan kita kerja. Oke. Yang visual paham ya? Paham kan? Oke, adanya juga ya. Ini juga kinestetik juga. Silakan digunting baru ditempel. Kemudian kelompok visual silakan tulis bagian-bagian tulang ya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Silakan tulis nama kelompoknya ya. Kelompok visual, kelompok kinestetik dengan
Auditori, silakan gunting. Gunting dulu bagian-bagian ini ya. Gunting. Setelah itu kita tempel. Oke, gunting. Gunting lagi. Iya. Kemudian yang lain juga mengerjakan. Apa yang bisa dikerjakan ya? Oke, silakan yang lain bisa mengerjakan. Kemudian kinestetik ya, sama dengan yang tadi ya, silakan digunting, kemudian lem ya, bagian-bagian tulangnya kau. Oke ya, oke, silakan digunting. Pada saat itu setelah itu kita akan lem bagian rangka tersebut ya. Oke, kemudian kinestetik atau kinestetik kan berarti kita hanya menuliskan bagian-bagian tulang yang ada di tubuh kita ya. Seperti itu ya, seperti Aisyah ya, berarti oke. Oke, betul ya bahwa itu tulang. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah? Oke, silakan kumpul kelompok visual dengan auditori ya, kumpul tugasnya. Oke. Oke ya, saya ambil ya. Kemudian auditori ya, saya ambil juga. Oke. Oke ya. Oke, untuk kinestetik sudah? Sudah. Oke, silakan naik semua untuk menjelaskan bagian-bagian tubuh manusia ya, rangka tubuh manusia. Oke, silakan naik semua kelompoknya, semua anggota kelompok. Kita ice breaking dulu karena saya rasa siswa saya atau anak-anak saya ini sudah mengantuk. Oke, silakan berdiri untuk melakukan ice breaking ya. Oke, silakan berdiri semua. Oke, kita perhatikan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, semua.
melakukan sebuah kerja kelompok yang berupa adalah rangka tubuh manusia. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa rangka atas dengan bagian atas, badan dengan bawah ya, kalau tidak salah. Oke. Kemudian rangka atas itu terdiri dari kepala atau tengkorak, kemudian rahang bawah ya. Kemudian ada namanya tulang selangka toh, kemudian dada, kemudian tulang belakang yang ini toh. Kemudian kita turun ke ini ke pengumpul, kemudian asta, kemudian pergelangan tangan dengan jari tangan. Kemudian kita turun ke paha, kemudian turun lagi di tempurun kuku. Kemudian betis, kita turun ke betis dengan kering ya, kering yang ada di depan. Coba perhatikan. Kemudian ini pergelangan kaki, kemudian jari-jari kaki. Oke, sampai sini paham? Oke. Dalam organisasi di mana kita membagikan berbagai produk ya, misalkan konten visual ya, estetik dengan auditory. Nah, di mana kita membagikan minat peserta didik. Salah satunya yang tadi ya sudah kita kerja ya toh. Oke, kemudian saya harap anak-anakku bisa memahami pelajaran agar pembelajaran minggu depan berjalan dengan lancar ya sampai seterusnya. Karena mengapa kita mengatakan bahwa pembelajaran akan berjalan lancar? Ketika kita mengetahui dari pembelajaran tersebut, misalkan pembelajaran ini ya akan berlangsung pada minggu depan ya, karena dia akan saling berkesinambungan, saling berhubungan dari pelajaran satu ke pelajaran dua ya. Oke. Untuk itu juga saya harap anak-anakku, saya harap kita belajar dengan giat ya, rajin membaca maupun dari media, buku dan beragam berita yang kita baca ya. Untuk itu kita harus lebih fokus dalam belajar ya. Oke, kita dengar temannya untuk menjelaskan bagian rangka tubuh manusia. Oke, dimulai dari Rahman dulu. Oke, bagian atas itu terdiri dari apa nak? Dari itu. Ya, apa? Ya, kemudian apa lagi? Rambut. Oke, Rahma, kemudian putra. Kemudian selangka ya. Kemudian apa lagi? Oke, kemudian lanjut lagi. Kemudian Telapak tangan dan jari-jari. oke, kemudian nanti lanjut lagi. Oke. Tulang kering. Oke. Selanjutnya, Alia. Dada. Iya, betul. Dengan tulang belakang ya. Belakang. Lanjut. Kemudian paha. Iya, apa lagi? Oke ya. Oke, jadi sampai di sini ya. Oke, silakan turun. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa rangka manusia itu sudah kita jelaskan toh. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Paham? Paham? Oke, paham ya. Oke, baik ya. Disuruh itu saya akan menyimpulkan sedikit materi tentang rangka tubuh manusia. Nah, yang pertama itu kan sudah kita bahwa tadi materi tersebut bahwa rangka tubuh manusia dari orang dewasa itu adalah 206 tulang ya. Kemudian pada rangka bayi dan tulang bayi berarti sekitar 300 tulang. Oke, kemudian rangka tubuh manusia itu berfungsi untuk menopang berat. Kemudian apalagi? Agar tubuh dapat berdiri dan bergerak, berjalan dan berlari. Oke. Kemudian rangka tubuh manusia itu bekerja secara stimulan ya, dengan bantuan otot dan sistem saraf ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa tanpa ada otot dan sistem saraf itu kita tidak akan bisa bergerak, tidak ada namanya respon. Itu adalah melalui dari sistem saraf yang akan berjalan ke otak. Nah, otak ini akan bekerja apabila ada bantuan atau perintah dari otot maupun saraf ya. Oke, sampai di sini paham toh? Paham. Kemudian
kemudian, nah, tempat di mana tulang atau lebih saling berhubungan dinamakan sendi. Nah, sudah tadi dikelompokkan dan bahwa kelompok estetik sudah menghubungkan antara bagian-bagian sendi. Nah, ini yang dinamakan dengan antar sendi ya. Ini sendi-sendi adalah hubungan antar tulang, Oke, sampai di sini paham ya? Oke, dari itu saya akan menutup pembelajaran kali ini. Nanti saya berikan saran dulu sedikit bahwa pada pembelajaran tadi itu pembelajaran warna diferensiasi di mana kita membagikan berbagai produk ya, misalkan konten visual ya, ini estetik dengan auditori. Nah, di mana kita membagikan minat peserta didik. Salah satunya yang tadi ya sudah kita kerja ya toh. Oke, kemudian saya harap anak-anakku bisa memahami pelajaran agar pembelajaran minggu depan berjalan dengan lancar ya sampai seterusnya. Karena mengapa kita mengatakan bahwa pembelajaran lancar? Ketika kita mengetahui dari pembelajaran tersebut, misalkan pembelajaran ini ya akan berlangsung pada minggu depan ya, karena dia akan saling berkesinambungan, saling berhubungan dari pelajaran 1 ke pelajaran 2 ya. Oke. Untuk itu juga saya harap anak-anakku, saya harap kita belajar dengan giat ya, rajin membaca maupun dari media, buku dan beragam berita yang kita baca ya. Untuk itu kita harus lebih fokus dalam belajar ya. Oke, mungkin sampai di sini pelajaran yang saya bisa sampaikan. Saya kira untuk ketua kelas akan siapkan peserta didik. Oke. Seluruhnya siap, gerak. Salam kepada Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabari. Oke, silakan sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita ambil sampah masing-masing di depan kalian ya. Oke, yang berarti